Nah, jadi teman-teman, ini dia Imam Abdi ya, mahasiswa semester 2 di Universitas Hamzanwadi yang baru magang di perusahaan kami itu sekitar 3 mingguan. Itu dia, kami bekali dengan ilmu penjualan, itu berhasil, cuan 12 juta teman-teman. Dalam 5 hari menghandle konsumen, dia menjual properti second, kebetulan di daerah Gelang ya, Desa Lepong. Nah, ini Imam Abdi semester 2 juga bisa, mendapatkan untung bersih 12 juta dengan jualan properti tanpa modal teman-teman ya. Jadi kita ada listing yang dimana membantu menjualkan properti orang lain teman kebetulan, dan alhamdulillah itu berhasil dijual oleh Imam, dan Imam dapat komisi sekitar 5%. Dari penjualan total 240 juta, dapat komisi 5% sebesar 12 juta. Nah, ini menjadi bukti bahwa teman-teman menjadi agen properti merupakan salah satu prospek karir yang menarik kalau kita jalankan dengan betul-betul dan sungguh-sungguh ya. Dengan modal yang sangat minim, insya Allah komisinya juga bisa maksimal teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu. Oke. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Ongki. Jadi pada kali ini kita bakal ngobrol untuk sesi pertama untuk pelatihan basic training property, yang mana nanti series ini akan terdiri dari beberapa series atau tahap. Nah, pada basic training property yang pertama ini, teman-teman goalsnya adalah dimana nanti teman-teman bisa memahami dasar-dasar dari industri properti itu sendiri. Apa profesi yang ada di dalam industri properti, bagaimana alur transaksinya, dan juga nanti hal-hal lainnya yang akan saya jelaskan pada sesi kali ini ya teman-teman. Oke, jadi saya Ongki, direktur utama dari perusahaan developer Cozy Land Development. Kali ini bakal memulai training untuk basic training properti kepada teman-teman semua ya. Oke, jadi basic training properti 1. Nah, nanti timelinenya setelah basic training properti 1 ini, dimana teman-teman bisa memahami dasar-dasar dari industri properti. Nanti pada tahap kedua, teman-teman pada timeline kedua bisa mempelajari dan memahami untuk skill-skill teknisnya mengenai bagaimana cara kita memasarkan sebuah properti, bagaimana cara beriklan untuk mendapatkan leads, hingga bagaimana cara kita melakukan follow up, bagaimana cara kita melakukan deal making saat survei lokasi. Dan yang ketiga, nanti teman-teman bisa memahami secara utuh untuk product knowledge atau pembekalan produk dari properti atau proyek perumahan yang akan teman-teman pasarkan ya. Oke, kita lanjut. Jadi goalsnya dari pelatihan ini adalah teman-teman bisa paham dasar-dasar industri properti, dan yang kedua paham cara teknis memasarkan properti hingga closing sampai dapat cuan ya. Nah, konten kita pada kali ini itu bakal ngebahas tentang 5 hal. Yang pertama, why property. Kenapa kita harus memilih industri properti dibanding industri yang lain, atau bisa jadi bahan pertimbangan teman-teman dalam berkarir. Yang kedua, kita bakal ngebahas tentang 4 kuadran yang ada di industri properti sebagai sebuah profesi. Yang ketiga, kita bakal fokus untuk ngebahas yang pertama dulu, kuadran 1, di mana untuk menjadi seorang agen properti. Dan yang ketiga, kita bakal ngebahas 3 peran dalam saat kita memasarkan properti. Yang terakhir itu ada alur transaksinya itu seperti apa. Oke, jadi kita mulai. Nah, jadi di sini saya mau sedikit ulas kenapa sih kita perlu main atau melakukan bisnis atau berinvestasi di properti, teman-teman. Jadi yang pertama adalah ada sebuah adagium menarik atau kutipan menarik, teman-teman ya. Jadi seperti ini kata-katanya, pilihannya cuma 2. Kalau kita itu kaya dari properti, ataupun kalau nanti kita sudah kaya, misal kita berbisnis di bidang lain, pasti ujung-ujungnya kita akan main properti juga, koleksi aset. Jadi sebagai gambaran teman-teman, orang terkaya atau orang-orang juragan dari tingkat desa, dusun sampai tingkat nasional itu rata-rata merupakan seorang mogul properti atau seorang yang punya banyak aset berbentuk properti, tanah, rumah, hotel, perkantoran dan lain sebagainya ya. Dan yang kedua, nilai properti itu cenderung naik, teman-teman. Kenapa seperti itu? Karena bumi hanya diciptakan 1 kali, sedangkan manusia itu bereproduksi itu setiap tahun makin meningkat ya, sehingga seperti dasar ekonomi, supply and demand itu nggak match. Bumi diciptakan 1 kali, sedangkan supply dari manusia terus bereproduksi itu terus bertambah setiap tahunnya. Itulah mengapa properti cenderung naik nilainya. Dan yang kedua, diperebutkan, teman-teman. Jadi seperti yang kita tahu, sejak zaman dahulu kala banyak terjadi peperangan-peperangan untuk memperebutkan suatu wilayah, yang mana itu juga merupakan sebuah properti.
seperti kerajaan-kerajaan yang ingin menguasai kerajaan lain, bahkan sampai penjajahan. Itu untuk memperebutkan sebuah wilayah-wilayah yang menjadi wilayah kekuasaannya. Sehingga ketika kita paham ilmu properti dan kita bisa bermain di dalam industri properti, itu menjadi suatu hal yang sakral. Dan yang ketiga, dengan kita memahami ilmu properti, bagaimana cara menjual properti, bagaimana cara mengetahui nilai pasar properti sebuah aset, itu juga bisa jadi bekal kita untuk mengakumulasi kekayaan kita dalam mengakumulasi aset, sehingga kita bisa punya leverage atau alat yang lebih canggih dalam kita mengakumulasi aset atau kekayaan kita, ya. Nah, di sini saya akan mulai dengan 4 kuadran di industri properti. Jadi di dalam industri properti, teman-teman, itu ada 4 tipe profesi. Yang pertama, teman-teman bisa memulai menjadi seorang agen atau broker properti, yang mana bisa dibilang ini modalnya itu hampir nggak ada. Karena kenapa? Kita hanya menjualkan properti milik orang lain, listingnya bisa kita dapat, misalkan kita dengan berkeliling daerah wilayah kita, nanti kita foto spanduk-spanduk yang properti dijual, lalu kita hubungi pemiliknya, kita ajukan diri untuk menjualnya. Atau kita bisa membantu developer menjual perumahannya, seperti yang kita lakukan saat ini. Teman-teman nanti bisa membantu menjualkan proyek kami, ya, Tenang Jiwa Residence, Gelang Townhouse, dan lainnya. Itu nanti bisa juga dengan menjualkan properti milik developer, ya. Terus yang selanjutnya, menjadi agen atau broker ini bisa dibilang salah satu profesi yang menjanjikan, teman-teman. Karena 1 kali komisi penjualan itu bisa dibilang kalau di Lombok Timur sini itu komisinya bisa hampir 2-3 kali lipat gaji UMR, yang saat ini mungkin masih di angka kisaran 2,3 juta begitu kan. Contoh, kita bisa menjual properti yang relatif harganya murah di angka 250 juta, teman-teman. Hitung saja kita mendapat komisi misalkan 2,5%. Itu saja nilainya sudah di angka sekitar 6-7 jutaan. Yang mana kita bisa menjual properti tersebut dalam jangka waktu 1 bulan. Lalu bayangkan gimana kalau kita bisa menjual 2-3 properti dalam 1 bulan ataupun 2 bulan. Maka penghasilan kita bisa akan tembus sampai puluhan juta dengan tanpa modal. Modalnya hanya minim sekali, teman-teman. Kita hanya bermodalkan internet, kita memposting jualan properti tersebut, lalu nanti kita layani konsumen, lalu kita ajak survei lokasi, negosiasi, dan deal, ya. Jadi seperti itu. Untuk menjadi agen atau broker, kita hanya perlu mendapatkan listing properti yang akan kita jual yang dimiliki oleh orang lain, lalu nanti kita sepakati nominal komisi yang akan kita dapatkan saat kita berhasil membawa konsumen untuk membeli properti tersebut. Jadi yang kedua, itu di dalam industri properti kita bisa menjadi seorang kontraktor. Kontraktor adalah usaha jasa di mana kita membangun properti untuk owner. Contoh, kita membangunkan rumah pribadi untuk perseorangan, misal di desa. Nah, nanti biaya borongannya, misalkan borongan plus bahan itu misalkan dengan tipe 40, kalau diborongkan dengan 2,5 juta per meter, maka itu biayanya sekitar 100 juta. Nanti biasanya untungnya di situ ada sekitar 15-25% untuk kontraktor. Nah, terus yang kedua, selain juga menerima jasa borongan pool bahan, untuk teman-teman kontraktor juga bisa menjadi kontraktor yang hanya menerima jasa tenaga saja, atau tenaganya saja yang diborongkan, tenaga tukang. Nanti bahannya akan dibeli oleh pemilik properti tersebut. Nah, nanti profitnya didapatkan oleh kontraktor itu dari menaikkan harga pada harga yang ditawarkan kepada pemilik rumah yang akan dibangunkan. Dia membeli dengan harga lebih murah di suppliernya. Yang ketiga, kita bisa menjadi seorang developer. Jadi dulu sebelum saya menjadi developer, saya juga memulai karir sebagai seorang agen atau broker. Nah, developer ini simpelnya, teman-teman, itu kita mencari sebuah opportunity lahan kosong, ya, tentunya. Nanti lahan tersebut kita buatkan konsep, desain, set plan untuk kita kembangkan menjadi sebuah perumahan. Atau selain perumahan bisa juga kita kembangkan menjadi sebuah high-rise building atau apartemen, dan nanti mungkin bisa juga menjadi sebuah hotel. Nah, ini developer, teman-teman. Ini ilmunya, kita mengakuisisi lahan, kita membuat perencanaan, lalu kita memasarkan hingga sampai serah terima dan balik nama sertifikat untuk legalitas properti tersebut. Yang terakhir, di industri properti kita bisa menjadi seorang investor. Nah, simpelnya investor ini adalah orang yang menginvestasikan uangnya untuk bekerja melalui aset properti. Misal, saya punya uang 1 miliar, saya bangun kos-kosan 30 kamar. Nah, 30 kamar tersebut, satu kamarnya menghasilkan sebesar 5 juta per tahun. Maka dalam
angka 1 tahun saya akan mendapatkan 150 juta dari 30 kamar tersebut, ya. Nah, itu dari investasi saya kepada aset kos-kosan tersebut. Nah, jadi itu teman-teman 4 kuadran yang bisa kita jadikan sebagai profesi di dalam industri properti. Nah, faktanya rata-rata pemain properti saat ini itu bisa dibilang mayoritas banyak yang memulai menjadi seorang broker atau agen yang bisa penghasilannya tinggi namun modalnya sangat minim atau rendah, bermodalkan operasional kota, operasional kita saat survei lokasi, dan juga mungkin sesedikit kita menservis atau mengentertain konsumen atau pemilik properti sehingga kita bisa jadi lebih lancar dalam closingnya, ya. Seperti itu teman-teman untuk 4 kuadrannya. Jadi teman-teman saat ini sudah berada di peluang yang tepat, ya, untuk bisa menjadi agen atau broker, memulai dari sini, ya. Tanpa modal, teman-teman hanya perlu punya keteguhan hati, ketekunan untuk mulai memasarkan sambil terus mengupdate ilmu atau belajar bagaimana cara memasarkan yang lebih baik agar closingnya atau penjualannya bisa lebih banyak. Nanti selanjutnya setelah teman-teman mungkin paham lebih detail, ingin beranjak ke kuadran yang nomor 2, nomor 3, dan nomor 4, mudah-mudahan kita sama-sama nanti bisa naik, ya, dan menjadi makin lebih berhasil. Nah, selanjutnya di sini teman-teman 3 peran pemasaran. Jadi untuk agen properti seenggaknya itu ada 3 fase saat kita memasarkan itu sampai terjadinya sebuah penjualan. Jadi yang pertama, peran yang pertama, jadi gini, 3 peran ini bisa dilakukan oleh kita seorang diri atau kita bisa berperan masing-masing. Misalkan kalau kita membentuk tim, contoh ini kita berperan sebagai kita sendiri lah, kita baru memulai sebagai agen. Jadi yang pertama yang kita lakukan adalah aktivitas sebagai seorang advertiser. Jadi sederhananya, advertiser ini adalah kita mendatangkan leads atau peminat. Jadi di Facebook, sosial media itu teman-teman, banyak orang di situ yang sedang mencari rumah, mencari tanah, mencari kos-kosan, dan lain sebagainya. Nah, tugas kita adalah gimana caranya membuat iklan yang mana nanti dilihat oleh orang-orang yang bermain Facebook yang mencari properti tersebut. Itu namanya mendatangkan leads. Jadi kita datangkan leads atau peminat tersebut itu lewat online dan offline. Kalau lewat offline mungkin kita bisa pakai spanduk, kita bisa pakai brosur, flyering gitu kan. Nah, ranahnya itu kalau sosmed kita bisa pakai itu Facebook, ada Facebook Marketplace, ada Facebook Ads, ada Instagram, ada LinkedIn, dan lain sebagainya. Kita juga bisa pakai WA teman-teman. Jadi kita bisa blast info properti yang kita jual kepada kontak WhatsApp kita. Kita juga bisa melalui website marketplace. Jadi selain Shopee yang teman-teman tahu, properti juga punya marketplace. Teman-teman bisa cek di rumah.com atau ada rumah 123 ya, dan ada Lamudi dan lain sebagainya. Yang kedua, selain kita berperan sebagai seorang advertiser, nanti setelah kita mendapatkan leads nih, nanti ada orang yang mulai bertanya setelah kita beriklan kan, ada leads yang masuk atau peminat yang bertanya pada postingan yang kita iklankan tersebut. Kita akan beralih peran sebagai seorang customer service. Customer service ini itu orang yang melayani tanya jawab, dan selain tanya jawab, tugas kita saat kita menjadi seorang customer service adalah menggali kebutuhan konsumen. Apa yang dibutuhkan konsumen ini dalam mencari rumah? Apakah dia cari yang desainnya bagus? Apakah dia cari yang lahannya luas? Apakah dia cari yang rumahnya kokoh? Itu tergantung masing-masing dari kepribadian konsumen tersebut. Jadi tugas kita selain tanya jawab pada informasi-informasi umum, kita juga punya peran, atau ini kita perlu memiliki skill lebih bagaimana cara menggali kebutuhan, motivasi, menggali background konsumen yang kita layani tersebut. Apa motivasinya membeli rumah? Apakah untuk berinvestasi? Apakah untuk dihuni langsung? Apakah dia membelikan anaknya? Atau dan lain sebagainya. Selanjutnya kita harus kenali saat kita menjadi customer service, melayani konsumen tersebut lewat chat, Facebook, WhatsApp, atau telepon. Kita kenali backgroundnya. Ini orang profesinya apa, namanya siapa, alamatnya di mana. Itu paling basic, kita tahu nama, alamatnya teman-teman. Sama usahakan bisa mengetahui untuk profesinya, karena nanti itu yang akan kita jadikan acuan. Apakah orang ini mampu melakukan pembayaran cicilan terhadap pembelian properti ini atau
seperti apa, begitu kan. Nah, jadi usahakan saat customer service atau kita memfollow up konsumen ini, kita dapatkan kontaknya teman-teman, atau nomor nomor WhatsApp-nya. Kenapa seperti itu? Kenapa kita nggak follow up di Facebook saja, Mas Ongki gitu? Jadi usahakan saat kita ada orang bertanya nih lewat Facebook atau lewat Instagram, usahakan dapatkan nomornya. Kenapa? Karena nomor tersebut menjadi database namanya teman-teman. Database ini mungkin dia tidak beli hari ini, tapi karena kita punya datanya, kita bisa nanti tawarkan produk yang lain. Kita bisa saja dia membeli dari kita setahun kemudian kah, sebulan kemudian, kita tidak tahu. Yang terpenting kita punya database kontaknya, dimana usahakan dia juga bisa menyimpan kontak kita, kita juga menyimpan kontaknya, sehingga kita bisa mengupdate progres proyek kita misalkan. Oke, jadi itu, simpan kontaknya, kenali backgroundnya. Yang selanjutnya itu saat kita menjadi CS, setelah kita kenal basic background, kebutuhannya, kita bisa membangun rapport atau keakraban, ya. Bangunlah kesamaan, contoh kita dari alamat yang sama, kita punya hobi yang sama dan lain sebagainya, sehingga timbullah keakraban. Sehingga kalau orang sudah akrab, itu nanti akan menimbulkan kenyamanan dan dia makin trust atau percaya sama kita. Oke? Dan yang terakhir, kita setelah kita berhasil tanya jawab dan mengarahkan konsumen saat di follow up, saat kita bertugas sebagai customer service, itu kita menjadi seorang deal maker, di mana kita nanti menemani konsumen ini survei lokasi visit lokasi. Jadi nanti dia melihat unit rumahnya, melihat lokasi proyek, melihat rumahnya tersebut. Disitulah pentingnya kita punya kemampuan interpersonal skill atau skill sosial yang baik. Kita bisa melayani konsumen dengan baik, kita bisa menservisnya dengan baik. Jadi kita jelaskan nanti saat survei berapa luasnya, di mana batas-batas tanahnya, bagaimana bentuk tanah dan lain sebagainya. Sampai pada tahap kalau dia sudah cocok dengan propertinya, nanti kita masuk pada tahap negosiasi. Ya. Itu. Jadi ada 3 teman-teman. Pertama, kita perlu mendatangkan leads atau peminat. Di situ kita berperan menjadi advertiser. 3 peran ini bisa kita lakukan sendiri atau kita bisa membentuk tim. Ada yang menjadi advertiser, ada yang khusus menghandle customer service, ada yang khusus menjadi seorang deal maker di lapangan. Nah, kita pertama mendatangkan leads ya lewat sosial media atau marketplace atau offline. Kedua, kita menjawab pertanyaan konsumen dan menggali kebutuhan serta backgroundnya. Ketiga, kita menjadi seorang deal maker yang menemani konsumen saat survei lokasi. Ya, itulah 3 peran saat kita memasarkan properti. Nah, alur transaksi. Jadi alur transaksi properti itu yang pertama adalah kita perlu mendatangkan yang namanya leads, teman-teman. Yang saya bilang tadi kan, pertama adalah mendatangkan leads, mengiklankan properti yang kita jual lewat offline ataupun online. Kedua, kita lakukan follow up. Nah, follow up ini adalah tugas yang tadi customer service itu. Follow up ini adalah tanya jawab, menjawab apa yang ditanyakan konsumen, menggali kebutuhan konsumen serta menggali backgroundnya, serta kita membangun keakraban. Yang ketiga itu adalah kita survei lokasi. Nah, setelah konsumen tadi nih kita follow up, dia survei lokasi, dan ternyata setelah dia survei lokasi dia cocok sama unit propertinya. Oke, saya akan pilih unit yang ada di Kapling A1 misalkan. Nah, nanti dia akan kita lanjutkan untuk mengarahkan dia untuk melakukan booking. Jadi booking ini adalah di mana dia membooking atau mengkeep atau menjaga unit yang dia cocok itu biar kita tidak jual ke orang lain, atau biar developer atau pemilik properti tidak menjual ke orang lain. Oke Bu, jadi saya lakukan booking nih, saya keep dulu 1 juta. Nanti saya musyawarah dulu. Oke, sorry teman-teman ya, HP saya jatuh. Jadi setelah konsumennya nanti cocok, itu nanti kita arahkan dia membooking properti. Itu nanti oke Bu, saya akan booking 1 juta. Mohon propertinya jangan dijual dulu ya, saya mau musyawarah dengan keluarga misalkan. Nah, setelah booking terjadi biasanya dalam rentang waktu 2-7 hari, maka setelah cocok, maka nanti biasanya konsumen itu akan nego, entah nego harga atau mungkin punya konsep mengubah denah bangunan atau dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah misalkan cocok semua, maka 2-7 hari setelah booking, konsumen akan melakukan DP. Tentu tergantung kebijakan developer, cuman kalau di kami biasanya 7 hari itu sudah harus melakukan DP maksimal. Nah, nanti setelah dia melakukan DP, teman-teman, baru kita akan lanjutkan ke pembuatan perjanjian. Jadi yang namanya properti, teman-teman, itu bukan sekadar kita jual beli bangunan atau jual beli tanah, tapi nyawa dari properti atau tanah tersebut adalah sebuah surat-surat kepemilikan, yakni berupa sertifikat, surat jual beli, ataupun letter C dan lain sebagainya ya. Kita melakukan PPJB. Nah, PPJB ini
adalah perjanjian pengikatan jual beli yang biasanya dilakukan notaris di notaris ataupun dilakukan PPJB bawah tangan. Nah, PPJB itu di sana tercantum detail satu mengenai apa objek yang diperjualbelikan, misalkan rumah dengan luas 6x6, tanah 100 meter misalkan. Berapa harganya? Harga misalkan 250 juta. Cara pembayarannya gimana? Apakah cash atau kredit? Kalau kredit DP-nya berapa, cicilannya berapa setiap bulan? Tenor cicilannya berapa lama? Terus bagaimana skema serah terima kuncinya kapan? Pembangunannya berapa lama? Di situ dijelaskan juga kalau misalkan melakukan pembatalan konsumen ini di tengah jalan apa konsekuensinya dan kapan serah terima sertifikat dan apa saja yang termasuk di dalam pembelian tersebut. Nah, jadi semua klausul dari harga, produk, teknis pembatalan, fasilitas, semua hal tercantum di PPJB teman-teman. Ya. Nah, yang terakhir setelah PPJB baru serah terima kunci. Kalau misalnya rumah yang kita jual adalah rumah bekas atau rumah yang sudah ready gitu kan, atau developer yang membangun rumah ready stock, itu baru serah terima kunci setelah PPJB. Nah, baru nanti kalaupun unit rumahnya belum ada atau rumah inden ya, rumah inden itu baru nanti setelah PPJB pembangunannya dimulai. Nah, jadi itu alur transaksi properti teman-teman, ada 7 alur. Kita mendatangkan leads peminat, lalu setelah ada peminat yang datang bertanya, kita lakukan following up untuk survei lokasi. Nah, setelah survei lokasi nanti kalau cocok booking, negosiasi harga, PPJB, lalu serah terima kunci atau pembangunan dimulai. Oke, thank you teman-teman. Jadi itu saja materi untuk basic training properti. Jadi kita udah mengetahui ya kenapa kita perlu untuk paham ilmu properti dan bermain di dalam industri properti. Kita juga udah paham ada 4 profesi yang bisa kita pilih saat kita bermain di industri properti, dan kita alangkah baiknya memulai sebagai agen agar kita paham cara menjual properti. Yang ketiga selanjutnya kita memahami tadi peran yang kita bisa lakukan dalam profesi agen tersebut. Kita melakukan menjadi advertising atau mendatangkan peminat, lalu kedua kita melakukan following up sebagai seorang customer service, yang ketiga kita melakukan mengajak menemani konsumen survei lokasi menjadi seorang deal maker. Yang selanjutnya alur transaksi properti tadi adalah mendatangkan leads, follow up, survei lokasi, booking, negosiasi, PPJB, serah terima kunci. Oke, itu saja teman-teman. Insya Allah semoga teman-teman memahaminya. Jika ada yang masih kurang jelas mohon ditanyakan di kolom komentar ya. Oke, terima kasih banyak. See you. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.